Saudara, terpaksa saya tidak turun karena hujan, juga ombaknya tadi tiba-tiba kenceng banget, saudara. Jadi tidak diperbolehkan oleh keluarga, diam di perahu saja. Jadi saya mau khotbah di perahu saja. Tentang apa saudara? Tentunya karena situasi hari ini lagi sedang berombak, saya mau cerita tentang ombak, saudara. Ya, luar biasa firman Tuhan. Pokoknya semuanya ada dalam firman. Ombak adalah gerakan air laut yang turun naik atau bergulung-gulung, saudara. Biasanya memecah di pantai, saudara. Ombak selalu identik dengan sesuatu yang gak enak. Ya, sesuatu yang banyak persoalan, ya sesuatu bahaya, masalah, penuh gejolak. Kita katakan ombak dalam hidup kita. Ombak menghantam perahu kehidupan. Ombak sebetulnya adalah kekuatan alam yang merusak, menghancurkan, dan meluluh lantakkan. Itu kalau ombaknya besar, saudara. Nah, rusak atau kehancuran adalah dampak dari, saudara, ombak. Perubahan yang bermakna negatif, saudara, dari ombak. Jadi artinya ombak adalah sebuah gambaran kekuatan yang mampu membawa perubahan, saudara, yang bermakna negatif. Saudara mengerti itu ya? Nah, orang yang bimbang, orang yang ragu, itu saudara Alkitab menggambarkan seperti ombak. Di mana ayatnya? Yakobus 1 ayat 6. Dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terjemahan lain tidak memakai gelombang tetapi jelas memakai kata ombak, saudara. Jadi artinya gelombang atau ombak adalah orang yang ragu, orang yang bimbang, saudara. Artinya, saudara, ya, hari ini dia ragu, saudara, besok dia yakin, dia percaya. Wah, hari ini saya sehat. Besok lusa dia berkata dia tidak sehat, sakit. Hari ini diberkati berkat Tuhan. Minggu depan dia bisa berubah. Saya lagi sedang dalam kesusahan karena Tuhan lagi mendatangkan badai dan ombak dalam hidupku. Nah, orang yang ragu seperti ini, orang yang bimbang seperti ini, Alkitab berkata seperti ombak, goyang kiri kanan. Angin, nih anginnya juga cukup kencang, saudara, adalah keadaan luar. Jadi, saudara, ya, gambaran orang yang ragu, yang diombang-ambingkan ke sana kemari, naik, turun, saudara, bolak-balik oleh angin keadaan yang ada di luar yang berubah-ubah. Saya katakan sekali lagi, hari ini Anda percaya kepada Tuhan dengan mantap banget. Apalagi habis dari gereja, apalagi dengar firman Tuhan. Wah, iman Anda naik. Anda percaya, amin, amin. Tapi saudara besok berubah menjadi ragu-ragu pada masalah datang, saudara. Kok Tuhan gak jawab sih? Kemarin sudah percaya banget sih. Tapi kenapa ya jadi ragu kembali? Kan firman Tuhan. Hari ini yakin disembuhkan, so pasti Tuhan sembuhkan. Tapi nggak sembuh-sembuh jadi ragu. Begitupun dengan saya. Pada waktu saya dinyatakan sembuh dari kanker, saudara, dari PET CT, saudara, CT scan, mengatakan tidak ada lagi kanker. Wah, saya senang banget, saudara. Tapi saya pikir tentunya sehat dengan semuanya, keadaannya sehat, enak. Ternyata kaki saya sampai hari ini, saudara, nggak bisa berjalan jauh. Saya perlu dipapa, dituntunin, bahkan diangkat, digotong, saudara. Kadang-kala saya berkata Tuhan, katanya Tuhan menyembuhkan. Tapi kok seperti ini? Ragu nggak? Kadang-kala ragu. Tapi saya ingat firman ini, orang yang ragu seperti ombak yang diombang-ambingkan. Jadi hari ini kita belajar, saudara. Ya, kita mau belajar, jangan sampai kita menjadi seperti ombak. Amin, saudara. Kenapa sih kita bisa berubah, saudara, dari yang percaya menjadi ragu? Kenapa kita jadi orang yang suka diombang-ambingkan dengan ombak? Mungkin dari firman Tuhan ada dua sebab yang saya temukan. Yang pertama, itu bisa menjadi ragu karena ombak, karena satu, angin kesulitan. Kisah Para Rasul ayat 27 ayat 4 selanjutnya dikatakan gini. Karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal. Berlawanan dengan kapal. Kalau kapal ini sudah datang ke sana, maka angin sakal tuh datang dari depan menghantam perahu. Makanya jadi susah, goyang, berombak, gelombang.
Ya, kapal nggak bisa maju, saudara, terombang-ambing di tengah laut karena angin sakal. Inilah kejadian kisah para rasul di waktu itu adalah Paulus, saudara. Ya, yang sedang berlayar untuk menuju ke kota Roma. Apa yang terjadi? Kapalnya nggak bisa berlayar, diam. Ya, sampai mereka melihat keadaan aman. Barulah mereka berlayar lagi. Tapi baru berlayar bukan angin sakal. Terjadilah angin timur laut datang. Ya, kisah Para Rasul 27 ayat 14. Tapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut, atau bahasa lain memakai kata Eroklidon. Apa itu, saudara? Eroklidon adalah sebuah angin yang paling ganas di laut tengah, saudara. Dan sangat berbahaya bagi kapal untuk berlayar. Entah kapal kecil, kapal besar, itu bisa mudah terbalik karena angin badai Eroklidon itu, saudara. Nah, saudara, untuk meringankan beban kapal, maka mau tidak mau mereka harus membuang muatan kapal, saudara. Mereka membuang kargo-kargo mereka ke laut. Beberapa perlengkapan kapal pun dibuang, saudara. Dan kita lihat di kisah para rasul 27 ayat 18 sampai ke 20. Karena kami ditimpa badai dengan dahsyat, maka keesokan harinya mereka membuang muatan kapal. Pada hari yang ketiga kami membuang peralatan kapal dengan tangan karena sadar. Namun selama beberapa hari matahari dan bintang tidak terlihat dan angin badai terus menerpa kami. Maka harapan kami untuk selamat sudah lenyap. Harapan hilang, pengharapan lenyap karena angin masih ada. Hidupnya diombang-ambingkan dengan ombak. Kita pun mungkin terombang-ambing bukan dengan angin benar, tapi dengan persoalan hidup kita. Saudara, karena persoalan hidup yang berat, angin, kesukaran yang berat, kita sudah lakukan semua, buang mongkar hidup kita, buang ke lautan, tapi masih ada badai nggak bisa bergerak, saudara. Maka membuat kita terombang-ambing. Jadi Anda mengerti, kita terombang-ambing gelombang seperti ombak karena kesukaran. Dan yang kedua, kenapa terjadi? Karena angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kamu bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudara perhatikan, orang bisa terombang-ambing karena angin pengajaran. Apa yang kita percaya tentang Bapa kita, apa yang kita percaya tentang firman Tuhan, itu sangat berpengaruh. Kalau Anda berpikir Tuhan adalah pemarah, Tuhan adalah penghukum karena sering diajarkan seperti itu, maka saya percaya Anda akan terombang-ambing karena pengajaran. Pengajaran yang salah akan menyebabkan kita tidak tenang. Kalau Anda selalu punya sudut pandang Tuhan adalah maha hakim penghukum, salah dikit disiplinkan, salah sedikit dihukum, Anda seperti merasa Tuhan Anda adalah terus pengawas yang mengawasi hidup Anda, salah, ini salah, itu salah. Maka bila Anda punya pikiran seperti itu, saudara, saya percaya Anda tidak akan tenang. Hidup Anda akan penuh dengan gelombang. Tapi kalau Anda percaya Bapamu adalah Bapa yang penuh cinta dan kasih, engkau akan seperti batu karang yang teguh, tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Amin. Angin semakin deras, hujan semakin kencang, kapal mulai oleng, tapi saya bukan orang yang diombang-ambingkan oleh kesulitan, apalagi oleh pengajaran. Dalam pikiran saya tahu jelas Bapa saya mengasihi saya. Amin. Saya berdoa bagi Anda yang punya masalah hari ini, jangan terombang-ambing oleh ombak kesulitan, jangan terombang-ambing oleh pengajaran yang salah. Sudut pandang Anda terhadap Tuhan harus dirubah. Kalau Anda pikir Tuhan adalah pemarah dan selalu marah, maka ubah, Dia adalah maha kasih. Amin. Saya harus stop, saudara, karena hujan semakin deras. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Kalian duduk di lantai karena ombak dan hujan besar, sehingga kebasahan, saudara. Ini cucu saya kedinginan, saudara, ya sampai gemeter, saudara, karena memang angin cukup kencang, saudara. Wow. Angin, sudah angin, terpaan angin.
ombaknya ya kencang saudara, dan hujan. Ya, supaya Anda melihat. Wah. Ya. Ya, saudara lihat ombaknya cukup membuat perahu menjadi goyang.